Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Semoga kali ini kita dalam keadaan sehat dan tentunya semua teman-teman dalam keadaan berbahagia. Oke, gue mau ke timnas putri usia 16 setelah kita mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1 di pertandingan terakhir babak grup. Ya, kita akhirnya sudah ketahuan nih tim di semifinal kita yang akan berlangsung yaitu di tanggal 27 Agustus ya, kita akan bertemu dengan juara grup C yaitu Australia usia 16. Jadi kita tanggal 27 akan ketemu Australia usia 16 yang memang sangat kuat sekali. Ini merupakan ujian kita karena sangat disayangkan ternyata peringkat 2 terbaiknya itu ada dari grup C, sehingga kita grup C ini nggak mungkin ketemu lagi ya. Maka dari itu runner up terbaiknya dari grup C akan bertemu dengan juara grup B yaitu Vietnam menghadapi Thailand, dan kita akan menghadapi Australia. Mudah-mudahan kita bisa memenangkan pertandingan, tetapi memang sangat sulit menghadapi tim di luar ASEAN yang notabene kalau diundang itu selalu menghadirkan gelar juara, minimal banget dia selalu masuk final, dan kita sudah ketemu di semifinal. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Australia di timnas putri ya, tapi walaupun berat tetap kita harus optimis karena ini adalah kita tuan rumah ya, dan bermain di Stadion Manahan Solo. Tentunya kita harus hadirkan semangat yang luar biasa, tentunya dengan modal kemenangan 3-1 dan juga 6-0 di babak grup, sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi timnas putri usia 16 yang berlaga di Piala AFF U16 atau ASEAN U16 Girl Mandiri Championship tahun 2025 ini. Oke, selanjutnya kita ke kabar FIFA Matchday. Kita mendapatkan kabar kurang sedap dari PSSI bahwa Bapak Erick Thohir mengkonfirmasi timnas Kuwait membatalkan FIFA Matchday kita yang sudah dijadwalkan tanggal 5 September tahun 2025, kurang lebih beberapa hari lagi. Namun Kuwait melayangkan surat ke PSSI untuk membatalkan kehadirannya nanti di tanggal 5 September. Kurang tahu masalahnya apa, tetapi juga bukan hanya Indonesia, ada beberapa turnamen. Ada turnamen juga yang diikuti oleh Kuwait, namun juga dibatalkan juga. Mungkin kemungkinan besar itu adalah masalah internal dari Kuwait, tapi kita tidak bisa menduga-duga apa masalah sebenarnya. Dan sangat disayangkan, tetapi Erick Thohir selaku Presiden PSSI juga sudah melayangkan surat ke Kuwait dan juga AFC untuk melakukan protes karena memang sangat mepet sekali waktunya, sehingga kita untuk mencari pengganti pun sebenarnya sangat kesulitan. Ada beberapa tim yang belum mendapatkan jadwal FIFA Matchday, namun memang tim-tim Asia Tenggara seperti Vietnam, ya, Brunei, Laos. Namun kalau kita menghadapi di FIFA Matchday adalah negara tersebut, sebenarnya tidak sinkron terhadap nanti persiapan kita untuk kualifikasi Piala Dunia di ronde keempat, yang notabene nanti kita akan bermain di Arab Saudi menghadapi Irak dan juga Saudi Arabia. Kalau kita lawannya Asia Tenggara sama aja, makanya kita mungkin carinya mungkin nanti Jordan atau Uzbekistan, negara-negara yang sifatnya dari Timur Tengah. Tetapi memang negara tersebut banyak yang sudah mendapatkan konfirmasi untuk berlaga di FIFA Matchday bulan September. Tapi mudah-mudahan sedang diupayakan oleh presiden kita yaitu Bapak Erick Thohir ya, karena masih coba dicari. Kalaupun kita tidak dapat nanti di tanggal 5 September, maka kita hanya mendapatkan satu jadwal saja menghadapi Lebanon. Ya, itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita mencoba untuk di tanggal 5 dan tanggal 8 hanya selisih 3 hari, dan kita coba nanti itu persiapannya sama di tanggal sama dengan di kualifikasi Piala Dunia. Jarak kita tanggal 8 dan juga tanggal 11 hanya selisih 3 hari, dan itu coba kita manfaatkan. Apakah nanti modelnya sama atau tidak, bagaimana kondisi pemain kira-kira. Nah, itu penting dua match itu. Tapi memang ya lagi-lagi ini adalah mungkin internal dari pihak Kuwait sehingga membatalkan pertandingan menghadapi Indonesia. Dan kita juga mau bilang apa ya, tetap dari Presiden Bapak Erick Thohir tetap mengupayakan
melakukan protes ke Kuwait dan juga AFC, melaporkannya dan sedang mencari penggantinya. Nanti kita tunggu saja apakah penggantinya ini dari negara Asia Tenggara atau dari negara Timur Tengah. Mudah-mudahan kita berharap dari negara Timur Tengah, nggak apa-apa lebih rendah peringkatnya dari Kuwait juga, seperti mungkin Afghanistan atau Turkmenistan atau Pakistan atau juga Oman, atau mungkin juga kita bisa coba negara-negara yang lain seperti Uni Emirat Arab, ya itu bisa saja ya kalau kita nanti negara tersebut belum mendapat jadwal di FIFA Matchday. Oke, yang terbaru ada direktur teknik akhirnya setelah berbulan-bulan diumumkan, dirumorkan, ya akhirnya PSSI resmi menunjuk direktur teknik untuk timnas Indonesia PSSI. Ya, di sini ada Alexander Zwiers, bacanya mungkin seperti itu, tulisannya Zwiers. Ya, ini juga pernah sebelumnya menjabat di direktur teknik di JFA Jordan, ya, dan berhasil membawa Jordania akhirnya tembus ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ya, di sini ditunjuk karena ada beberapa pertimbangan yang menjadi pandangan bagi PSSI, yaitu merupakan jam terbang dan juga memang pengalaman dari Alexander ini yang dirasa sudah cukup mumpuni untuk menjadi direktur teknik dari PSSI. Dan di sini ada beberapa tugas sebenarnya direktur teknik itu apa sih sebenarnya tugasnya di sini, menjalankan dan juga menyusun roadmap atau blueprint ya dari pengembangan sepak bola nasional secara keseluruhan. Nanti programnya bagaimana nanti tergantung dari Alexander. Yang kedua itu mengembangkan meningkatkan kualitas pelatih. Jadi pelatih kita tetap ditingkatkan kualitasnya juga. Jangan sampai nanti kita memiliki pelatih yang kualitasnya ini lebih menurun. Kalau kemarin kita ada punya Shin Taeyong, lalu kita ganti dengan Patrick Kluivert dengan berbagai macam asisten-asistennya, itu merupakan salah satu peningkatan dari kualitas pelatih. Kalau sebelumnya kita mungkin ada pelatih dalam negeri, ya, yaitu merupakan salah satu tugas dari Dirtek. Yang ketiga, membina dan juga mengawasi akademi sepak bola di dalam negeri. Jadi akademinya dibina nih, dari mulai SSB, bagaimana nanti klub memiliki harus memiliki akademi ya, seperti misalkan Persita, ada Persita yang berlaga di EPA ya, itu harus juga tugas daripada Dirtek. Dan juga mendukung pengembangan tim nasional di berbagai kelompok umur. Salah satunya yaitu mengawasi, memberi data pemain muda, mengembangkan filosofi kepada tim nasional. Jadi dari akademi tersebut sudah ditentukan filosofi mengenai sepak bola dari tim nasional Indonesia, sehingga nanti sinkron antara pemain muda dan sampai ke timnas senior, sehingga nanti harapannya tidak ada lagi pemain-pemain yang dinaturalisasi, karena kita sudah sejalan melalui darah dari Indonesia sendiri itu sendiri. Yang keempat, mengkoordinasi, yang kelima ya, riset dan juga analisis sepak bola, melakukan talent identifikasi di seluruh daerah ya, seperti itu. Yang keenam, menjadi penghubung antara PSSI, FIFA, AFC dan juga AFF dalam aspek teknis. Jadi Dirtek ini menjadi jembatan hubungan internasional kita dari FIFA, AFC dan juga AFF, karena itu adalah koordinasi sepak bola kita Asia, AFF dan juga FIFA. Tapi karena kan nanti kita walaupun punya Presiden Erick Thohir yang notabene kawan dari internasional semua, tapi bukan tidak mungkin nanti Presiden Erick Thohir juga akan digantikan dalam jangka waktu 4 tahun karena akan ada kongres lagi. Nah, kalau sudah Alexander ini menjadi tugasnya, maka ya sudah sangat bagus ya. Tetapi mudah-mudahan nanti kita mendapat yang terbaik. Tentunya kita juga bisa maju lagi sepak bola berdasarkan filosofi kita, dan juga untuk melawan Kuwait nanti semoga ada penggantinya, dan di Piala AFF usia 16 kita bisa mencapai final dan mengalahkan Australia usia 16. Oke teman-teman, nanti silahkan tulis di kolom komentar mengenai 3 materi ini. Silahkan, demikian, wassalam.